Halo teman-teman, di sini saya Armila Sari Harahap dari kelompok 3 yang akan membahas materi dari buku Anthony Reid pada bab 7 yaitu Government Reform dan Communist Revolution. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu sub pertama tentang administrasi reform atau reformasi administrasi. Lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang bagaimana upaya pemerintah melakukan reformasi dan juga kebijakan ekonomi setelah perjanjian Renville. Maksudnya adalah apa saja upaya-upaya maupun rangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk memulihkan kembali sistem administrasi pemerintahan dan juga memulihkan kebijakan ekonomi setelah perjanjian Renville yang terjadi pada tahun 1948. Perjanjian Renville adalah suatu perjanjian antara pihak Belanda dan juga Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di kanal perang milik Amerika Serikat yaitu USS, yang dimana salah satu perjanjiannya ini menyebabkan wilayah Indonesia semakin terbatas dan sempit. Perjanjian Renville itu didukung oleh KTN atau Komisi Tiga Negara. Adapun negara-negara yang termuat dalam KTN ini, yang pertama ada Australia yang mewakili pihak Indonesia, yang kedua ada Belgia yang mewakili Belanda, dan yang ketiga ada Amerika sebagai pihak penengah. Adapun isi pokok dari perjanjian Renville salah satunya yaitu yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia hanya sebatas Jawa Tengah, bagian Sumatera, dan juga Yogyakarta. Yang kedua, akan dibentuknya Negara Serikat Indonesia atau NIS sebagai bentuk penyambutan pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, TNI yang berada di wilayah yang diduduki oleh Belanda itu ditarik kembali dan dipindahkan ke wilayah Yogyakarta. Yang keempat, itu akan diadakannya pemilihan umum untuk membentuk badan konstituante yang nantinya akan dibentuk undang-undang dasar negara-negara federal yang akan dibentuk. Sekarang kita masuk ke dalam upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengembalikan sistem administrasi pemerintahan kita. Yang pertama, penataan kembali sistem pemerintahan di masa awal pemerintahan di Yogyakarta. Jadi, timbul pertanyaan, kenapa pemerintahan pusat kita dipindahkan ke Yogyakarta yang sebelumnya pemerintahan kita itu berada di wilayah Jakarta? Karena setelah perang atau agresi militer satu terjadi di beberapa kota wilayah besar, salah satunya Jakarta, sehingga Jakarta menjadi wilayah yang tidak aman atau kondusif dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan faktor pendukungnya lagi, karena dampak dari perjanjian Renville, salah satu kota yang diakui oleh Belanda adalah Yogyakarta. Oleh karena itu, Yogyakarta dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Upaya yang pertama adalah restrukturisasi. Restrukturisasi adalah penataan kembali atau perombakan sistem yang sudah ada menjadi sistem yang lebih efisien, efektif, struktur, dan lebih sesuai dengan pembaharuan yang lebih baru. Latar belakang diadakannya atau restrukturisasi diupayakan oleh pemerintahan yang pertama adalah karena setelah proklamasi diikrarkan yaitu pada tahun 1945, ternyata sistem pemerintahan kita khususnya di bidang administrasi itu masih bercampur dengan warisan kolonial Jepang dan juga sistem pemerintahan yang berbasis tradisional. Pada zaman kolonial, sistem pemerintahan kita cenderung bersifat dualistik, yaitu ada pejabat kolonial yang dinamakan sebagai Binellandsbestuur, ada pejabat pribumi yang di dalamnya ada bupati, camat, dan juga lurah. Pada pemerintahan Jepang, sistem administrasi kita lebih bersifat terpusat dan juga birokrasi, yang dimana jabatan-jabatan yang sifatnya turun-temurun seperti di masa kolonial Belanda itu semuanya dihapuskan diganti dengan pejabat menjadi pegawai negara. Nah, setelah kemerdekaan, ternyata sistem administrasi kita semakin tidak teratur, karena salah satu faktor pendorongnya adalah banyak daerah yang menjalankan pemerintahannya sendiri karena lemahnya atau tidak kondusifnya situasi Indonesia pada saat itu dan juga lemahnya kontrol dari pusat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk dan langkah restrukturisasi pemerintahan.
Yang pertama, penyatuan struktur birokrasi, yang dimana pemerintahan kita itu membentuk struktur administrasi kita bersifat nasional, yang nantinya seluruh jabatan yang diisi oleh sistem administrasi pemerintahan itu diisi oleh orang-orang Indonesia, tidak ada lagi pejabat kolonial maupun pejabat Jepang. Yang kedua adalah penyeragaman sistem kepemimpinan pemerintahan, yang dimana daerah-daerah itu sistem kepemimpinan pemerintahannya itu diseragamkan dengan sistem kepemimpinan yang ada di Jawa. Yang kedua, dilakukannya pusat pengawasan dari pemerintahan pusat atau republik, yang dimana pemerintahan mengirimkan pejabat-pejabat yang berpengalaman ke daerah-daerah untuk melakukan kontrol pusat. Salah satu contohnya adalah pada misi kunjungan Amir Syarifuddin pada tahun 1946 ke wilayah Sumatera, gunanya untuk melakukan koordinasi pusat ke daerah Sumatera tersebut. Yang ketiga, pembentukan Kementerian Agama pada Januari tahun 1947. Jadi dulunya urusan agama itu diatur oleh pemimpin-pemimpin lokal atau raja-raja lokal di setiap daerah. Sekarang dialihkan menjadi urusan negara di bawah naungan Kementerian Agama. Ini menandakan bahwa pemerintahan kita pada saat itu menginginkan sentralisasi di seluruh bidang administrasi, terutama di bidang keagamaan. Yang keempat adalah pembentukan KNID atau Komite Nasional Indonesia Daerah, yang dimana pemerintah membentuk KNID ini di beberapa tingkatan pemerintahan. Ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Nah, KNID ini dibentuk fungsinya adalah tempat mediasi maupun koordinasi antara rakyat dan juga pejabat-pejabat, dan juga tali penyambung informasi dari pusat ke daerah. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk dan langkah restrukturisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, pembentukan koperasi rakyat. Yang kedua, daerah harus bertahan sendiri, artinya adalah adanya daerah-daerah yang terdesentralisasi. Yang ketiga, ada awal dari reformasi agraria. Yang keempat, pemerintahan kita mulai mengelola industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh pihak Belanda maupun Jepang. Yang kelima, pemerintahan pada saat itu mulai pada tanggal 29 November itu mulai menerbitkan mata uang Indonesia atau yang dikenal sebagai ORI. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang ketegangan politik antara PNI dan Masyumi di bawah naungan Hatta, dan juga PDR dan PKI di bawah naungan Amir Syarifuddin. Jadi sebenarnya konflik atau ketegangan awal ini dipemicunya pada perjanjian Renville yang menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat Indonesia, karena pada saat perjanjian itu sangat-sangat merugikan Indonesia. Wilayah-wilayah Indonesia menjadi sempit dan juga penarikan tentara-tentara Indonesia. Pada saat itu Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, ia mengundurkan diri karena dianggap lemahnya dia terhadap Belanda dan digantikan oleh Hatta yang lebih moderat. Nah, jadi mundurnya Amir Syarifuddin yang membuka sebuah organisasi baru atau sebuah kumpulan baru yang disebut sebagai atau wadah lah baru yang disebut sebagai Front Demokrasi Rakyat. Di sinilah terdiri partai-partai yang akan melakukan revolusioner terhadap perubahan struktur pemerintahan Indonesia pada saat itu, yaitu menolak pemerintahan Hatta yang terlalu moderat dan juga selalu melakukan diplomasi. Disinilah lihat perbedaan faktor ideologisnya. Kalau pemerintahan Hatta itu lebih moderat, mereka tidak ingin melakukan kekerasan atau mereka lebih mengandalkan diplomasi, yaitu dengan cara perundingan atau kesepakatan atau cara damai. Sedangkan kelompok kiri ini tidak menerima kompromi, mereka lebih radikal atau penuh dengan kekerasan. Nah, juga terlihat faktor ideologis ketika kedatangan musuh ke Indonesia membawa doktrin baru, itu jalan baru terhadap kelompok kiri yang semakin ingin
melakukan revolusioner terhadap pemerintahan Hatta dan juga pemerataan kekuasaan. Menjelaskan ulang tentang bahwa Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat dan menghimpun berbagai partai politik seperti Partai Sosialis, Pesindo, dan Partai Buruh PDRI menentang arah politik Hatta yang dianggap terlalu ke barat dan kapitalistik. Jadi ketegangan ini semakin tajam ketika musuh kembali dari Moskow pada Agustus 1998. Ia membawa gagasan jalan baru yang terinspirasi langsung dari ideologi Uni Soviet bahwa revolusi Indonesia itu harus mengikuti jalan komunis atau internasional. Selain perbedaan ideologi, ketegangan ini juga dipicu dari kesulitan ekonomi dari kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Jadi blokade ekonomi Belanda dengan menaikkan harga-harga sementara, tentara dan juga buruh kehilangan pekerjaan atas kebijakan pemerintah. Kelompok kiri memanfaatkan situasi ini untuk menggerakkan massa di desa dan di pabrik-pabrik seperti organisasi BTI atau Barisan Tani Indonesia mulai melakukan aksi pembagian tanah bengkok terutama di wilayah Surakarta, Kedu, dan Yogyakarta. Tindakan ini menimbulkan konflik sosial di tingkat desa juga antara kelompok abangan yaitu cenderung pada PNI dan santri yang berfasilitasi pada Masyumi. Pemberontakan ini terjadi. Baik, saya Nadia Elsania Damanik akan menjelaskan subbab pada bab 7, yang dimana subbab yang akan saya jelaskan yaitu peran organisasi rakyat, yaitu ada BTI, SOPSI, dan Pesindo dalam perubahan sosial dan ekonomi di pedesaan. Yang pertama kita masuk kepada tuntutan keadilan agraria oleh BTI atau Barisan Tani Indonesia, di mana Barisan Tani Indonesia ini merupakan organisasi yang secara konsisten menyalurkan dukungan terorganisir dari petani yang lebih terkhusus ditujukan kepada perkebunan pertanian di Jawa yang haus akan tanah. Yang pertama yaitu tanaman ekspor utama seperti gula, tembakau, dan kapas yang ada di Jawa Tengah itu ditanam secara bergantian di lahan petani dengan bergantian pada tanaman padi milik petani tersebut, hingga bagi petani yang terkena dampak dari perkebunan ini memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah mereka atau bebas dari persyaratan Belanda, sehingga hal ini disebut sebagai esensi sejati kemerdekaan. BTI ini atau Barisan Tani Indonesia awalnya didominasi oleh pengikut Syahrir atau Sultan Syahrir yang kemudian atau sampai perpecahan sosialis, di mana perpecahan sosialis ini terjadi setelah adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, di mana setelah perjanjian Renville, Sultan Syahrir ini pendiri Partai Sosialis dan Amir Syarifuddin ini sebagai anggota dari Partai Sosialis, di mana Sultan Syahrir ini itu lebih cenderung berkompromi dengan Belanda untuk menilai atau membuat kesepakatan dengan secara damai. Sedangkan Amir Syarifuddin itu menolak kompromi dengan Belanda, sehingga Amir Syarifuddin ini menyatakan bahwa Sultan Syahrir itu pengkhianat, sehingga Sultan Syahrir akhirnya keluar dari Partai Sosialis pada tanggal 13 Februari 1948. Selanjutnya, kemenangan pertama dari Barisan Tani Indonesia itu dimulai di Keresidenan Madiun pada Maret 1946, di mana semua perjanjian sewa antara perkebunan dan petani dibatalkan dengan persetujuan residen, sehingga perjanjian baru itu akan dibuat dengan komponen yang disusun oleh Barisan Tani itu sendiri. Sehingga selanjutnya tuntutan itu menguat hingga di wilayah Klaten, Surakarta, karena merupakan wilayah yang terdapat konsentrasi lahan tebu terbesar, di mana BTI yang telah terwakili dari BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mendesak penghapusan hak konversi tanah, di mana didesaknya penghapusan hak konversi tanah ini karena khawatir hak konversi tanah ini dapat mengambil alih tanah milik rakyat dan masyarakat adat, yang dimana diambil alih itu dengan memberikan ganti rugi atau memberikan alasan atas pembangunan suatu negara. Namun dalam praktiknya hak konversi tanah ini dilakukan oleh penguasa-penguasa lokal yang memiliki modal-modal besar, yang nantinya dapat mengambil hak petani atau mengambil alih tanah petani. Hingga pada tanggal 26 April 1948, BPKNIP itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 yang membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak konversi tanah,
Sehingga dengan disahkannya undang-undang ini, maka petani memiliki hak secara penuh atau kontrol atas tanah yang mereka miliki. Selanjutnya kita masuk kepada pergerakan buruh dan keterlibatan SOPSI. Jadi SOPSI ini atau kepanjangannya yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, merupakan sebuah organisasi buruh yang memperjuangkan buruh dan petani Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana peran atau keterlibatan SOPSI dalam perubahan sosial dan ekonomi di pedesaan yang pertama mengorganisir buruh dari berbagai sektor, ada sektor industri, pertanian, ataupun jasa. Selanjutnya, SOPSI ini juga memperjuangkan hak-hak buruh seperti upah yang layak, keamanan kerja, dan adanya jaminan sosial. Selain itu, keterlibatan SOPSI ini juga ikut dalam peristiwa Delenggu. Jadi Delenggu ini merupakan suatu wilayah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Jadi peristiwa yang terjadi di Delenggu ini yaitu aksi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh dan petani terhadap PKI pada tahun 1948, di mana dalam peristiwa ini SOPSI mendukung atau memberikan dukungan penuh kepada para pemogok untuk melakukan aksi protes terhadap PKI, yang dimana SOPSI ini memberikan dukungan dengan menyalurkan dukungan dari berbagai buruh atau dari beberapa buruh dan petani yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pergeseran radikal dan tuntutan tanah bengkok, yang dimana dalam hal ini BTI atau Barisan Tani Indonesia dan Pesindo di bawah pimpinan Musso. Jadi teman-teman, Musso ini merupakan salah seorang promotor pemberontakan komunis pada tahun 1926 dan merupakan pengikut setia Stalin di Rusia. Jadi kedatangan Musso ke Indonesia pada Agustus 1948 ini dan pengumuman jalan baru bagi PKI itu mendorong radikalisasi bagi ketiga organisasi rakyat ini, yaitu ada BTI, SOPSI, dan Pesindo. Sehingga setelah kedatangan Musso ke Indonesia, maka ketiga organisasi ini itu mengikuti jalan baru dan menyatakan penggabungan atau dukungan terhadap PKI, di mana salah satu tuntutan revolusioner yang diangkat PKI di bawah pimpinan Musso yaitu tuntutan untuk menghapus dan mendistribusikan tanah bengkok, di mana tanah bengkok ini adalah tanah desa yang digunakan untuk menggaji pamong desa atau perangkat birokrasi Jawa. Selanjutnya, Musso dalam pidatonya di Kongres BTI pada 4 September 1948 menegaskan bahwa revolusi agraria dan pembagian tanah kepada rakyat harus dilaksanakan segera, di mana inti dari tuntutan ini yaitu tanah bengkok itu harus dikembalikan kepada petani untuk digarap sendiri. Selanjutnya, pers komunis setelah kedatangan Musso ke Indonesia itu mulai memberitakan secara positif gelombang aksi petani sayap kiri untuk mendistribusikan tanah bengkok kepada petani tak bertanah di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga dengan aksi ini maka menimbulkan ketegangan yang meningkat di pedesaan, sehingga ketika aksi ini telah mengenai tanah bengkok, maka konflik ini tidak dilihat sebagai konflik politik nasional ataupun ideologi internasional, namun sebagai benturan budaya yang saling berseberangan, yaitu antara santri dan abangan, di mana santri ini merupakan suatu kelompok yang lebih religius dan lebih dekat dengan institusi keagamaan, sedangkan kelompok abangan ini merupakan kelompok yang lebih sinkretis dalam menjalankan keagamaan dan bersifat terbuka terhadap budaya lokal. Jadi kelompok santri ini didukung oleh organisasi Masyumi, sedangkan kelompok abangan ini didukung oleh kelompok Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, yang dimana Pesindo ini sebagai ekspresi militan dari kelompok abangan yang ada di pedesaan, di mana organisasi ini itu memberikan atau organisasi ini bertindak sebagai kekuatan terorganisir dan kekuatan bersenjata yang mewakili politik dan budaya dari kelompok abangan yang ada di pedesaan, sehingga kelompok ini atau Pesindo ini mendukung kelompok abangan untuk menggulingkan kekuasaan atau menggulingkan santri dari kekuasaan. Sekian dari penjelasan saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik teman-teman, di sini saya Metamia akan membahas pengaruh kedatangan musuh dan gagasan jalan baru terhadap dinamika politik kiri di Indonesia, di mana ini terdapat pada tahun sekitaran 1948. Nah, di mana kedatangan musuh dan pengenalan kebijakan jalan baru atau sering disebut dengan Japan Bar pada bulan Agustus 1948 ini memiliki pengaruh yang mendalam dan juga radikal terhadap dinamika politik kiri di Indonesia. Nah, di sini pada saat itu Indonesia dipaksa gerakan komunis untuk menyelaraskan diri dengan garis ideologi Soviet, konfrontasi fatal dengan kepemimpinan nasional. Nah, berikut ada 3 pengaruh utama kedatangan musuh dan gagasan jalan baru ataupun Japan Ban terhadap gerakan kiri di Indonesia. Yang pertama yaitu pembaharuan ideologi dan adopsi garis Soviet. Nah, ini terdapat pada halaman 136 sampai 137. Di mana di sini menjelaskan bahwa Musso, seorang tokoh komunis senior dan yang kembali setelah puluhan tahun di Rusia, yang tiba pada tahun 1948 dengan tujuan mengimplementasikan doktrin geopolitik terbaru Uni Soviet. Nah, di mana dalam yang pertama ini memiliki 4. Yang pertama yaitu inti gagasan jalan baru, di mana 2 minggu setelah kedatangannya Musso mengajukan kebijakan jalan baru ataupun Japan Bar, di mana yang secara fundamental menentang strategi kompromi politik yang dianut oleh sebagian besar kaum Marxis Indonesia sebelumnya. Yang termasuk itu yaitu doktrin 2 kubu Soviet, di mana kedatangan Musso dimaksudkan sebagai untuk menyampaikan kekuatan penuh doktrin yaitu 2 kubu, yaitu Soviet yang menolak netralitis atau kompromi dengan imperialisme. Yang kedua yaitu satu partai kelas pekerja, di mana yang dimaksud ini yaitu kebijakan ini menyerukan pembentukan satu partai kelas pekerja tunggal, salah satunya yang akan mengambil peran dalam kepemimpinan dalam front nasional dan juga mengendalikan pemerintahan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu penolakan kepemimpinan borjuis, di mana jalan baru berpendapat bahwa kepemimpinan revolusi tidak dapat dipercayakan kepada borjuis karena pada saat itu borjuis nasional ini mereka rentan terhadap rayuan imperialis, di mana dalam konteks ini Musso secara terbuka menyerang Soekarno dan juga Hatta sebagai budak Jepang dan juga Amerika. Yang keempat yaitu ketergantungan pada Soviet, di mana pada saat itu bersikeras bahwa kaum komunis Indonesia harus lebih mengandalkan Uni Soviet, karena pada saat itu Uni Soviet itu memiliki kekuatan di Asia, karena kekuatan Soviet di Asia telah diremehkan oleh kaum Marxis Indonesia di masa lalu. Nah, untuk yang kedua yaitu radikalisasi strategi domestik, di mana meskipun Musso melihat revolusi masih dalam tahap nasional, jalan baru ataupun Japan Bar ini memperkuat tren front demokrasi rakyat, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu VDR, yang sudah ada dengan bahasa yang lebih eksplisit ataupun agresif, khususnya dalam isu agraria, di mana pada saat ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu revolusi agraria segera, di mana Musso pada saat itu mendesak bahwa revolusi agraria termasuk pembagian tanah kepada kaum tani harus dilaksanakan segera, di mana ia menuntut agar administrasi desa pada saat itu didemokratisasi dan juga elemen feodal dihilangkan, sehingga tanah bengkok ataupun tanah kepala desa itu dikembalikan kepada kaum tani, di mana tuntutan ini merupakan tuntutan revolusioner paling mendasar. Mengapa dikatakan paling mendasar? Karena secara langsung menyerang struktur kontrol birokrasi di Jawa. Nah,
Latar belakang yang kedua yaitu dampak pada dinamika politik kiri. Ini terdapat pada halaman 137 sampai 146, di mana pengaruh langsung musuh adalah menyatukan faksi-faksi kiri di bawah panji komunisme garis keras yang kemudian dikenal sebagai Front Demokrasi Rakyat ataupun VDR, di mana dia mengarahkannya pada radikalisme konfrontatif, di mana yang termasuk dalam itu yaitu yang pertama fusi dan konsolidasi PKI yang terdapat pada halaman 137 sampai 138, di mana di bawah musuh terjadi konsolidasi cepat di antara kelompok-kelompok Marxis. Yang pertama yaitu pembentukan PKI yang diperluas, di mana ini yang dimaksud yaitu Partai Buruh ataupun PBI dan juga Partai Sosialis ataupun PS dan Pemuda Sosialis Indonesia ataupun Pesindo mengumumkan fusi mereka ke dalam PKI pada akhir Agustus dan awal September, di mana itu terdapat pada tahun 1948. Yang kedua yaitu Deklarasi Identitas Komunis, yaitu ini dimaksud bahwa pemimpin-pemimpin utama VDR termasuk Amir Safarudin dan juga Tanling DJ dan juga Abdul Majid kemudian menyatakan bahwa mereka telah menjadi anggota rahasia PKI sebelum perang, di mana pengakuan Amir Safarudin ini yang dikenal sebagai seorang Kristen yang taat mengejutkan banyak pihak, di mana hal ini dimungkinkan karena kontrol efektif Moskow terhadap komunis Indonesia sebelumnya sangat minim. Yang ketiga yaitu perubahan kepemimpinan internal. Apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu yang dimaksud bahwa musuh berhasil mengangkat kader-kader muda seperti Aidit, Lukman dan Joto ke posisi kunci di politik biro PKI, menggantikan tokoh-tokoh komunis lama yang kurang selaras dengan garis Soviet. Contohnya itu yang kurang selaras tokoh-tokohnya yaitu seperti Alimin dan Sarjono. Yang selanjutnya itu peningkatan radikalisme dan konfrontasi. Ini terdapat pada halaman 138 sampai 144, di mana Jalan Baru dan Musso memimpin gerakan komunis ke arah yang lebih militan, memicu ketegangan yang sudah ada antara VDR dan pemerintahan Hatta dan Soekarno. Nah, untuk selanjutnya ataupun untuk ringkasan bahwa ini teman-teman sekalian, di mana dalam bab 7 ini mengumpulkan bahwa reaksi ataupun perubahan sosial itu pasti itu didasari oleh tinjauan-tinjauan dari bawah seperti petani dan juga buruh-buruh. Nah, di mana peran Musso itu pada saat ini, bahwa Musso ini kan mengarah kepada agraria ataupun ilmu agraria. Maka apa yang menjadi keuntungan dalam kedatangan Musso ini, bahwa Musso ini yang sudah saya jelaskan tadi, pada perjalanan Musso ini membuat para petani-petani bawah ataupun buruh-buruh bawah itu mendapatkan tanah dari pembagian yang sudah ditentukan oleh Musso, yaitu pembagian tanah bengkok pada saat itu, yang dimana kepala desa itu diwajibkan untuk membagikan tanah-tanah bengkok kepada petani dan juga buruh yang pada saat itu memang kurang mampu pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini sekian dulu penjelasan dari saya. Saya Meta Miananda Bersembiring, pamit undur diri. Bersenjata antara kelompok FDR dan juga PKI terhadap kelompok yang pro pemerintah dan juga pemerintah. Nah, konflik ini terjadi akibat polarisasi politik yang mendalam, ketegangan sosial di tingkat atas maupun tingkat bawah, dan persaingan faksi militer. Peristiwa ini dipercepat oleh terjadinya intervensi ideologis dari Musso dan juga berbagai macam program yang dilakukan pemerintah, hingga akhirnya terjadi perpecahan di tubuh militer maupun di masyarakat. Nah, jadi perpecahan maupun bentrok antara kubu kiri dan juga pemerintah itu terjadi akibat beberapa faktor. Nah, diantaranya faktor yang pertama adalah faktor politik dan ideologi. Nah, konflik ini kalau berdasarkan faktor politik dan ideologi, ini pergeseran aliansi politik setelah jatuhnya kabinet Amir Syafruddin. Nah, pada masa itu Amir Syafruddin itu
menjabat sebagai Perdana Menteri dan membuat sebuah kabinet, yaitu kabinet Amir Syafruddin, yang dia melakukan permusyawaratan ataupun membuat perjanjian, yaitu perjanjian Renville antara Indonesia dan juga Belanda pada masa itu, yang dimana puncak dari perjanjian ini adalah wilayah Indonesia itu dipersempit, yang tadinya luas menjadi hanya sebatas dari Yogyakarta, Sumatera dan juga Jawa Tengah. Nah, setelah Amir jatuh, kekuasaan ini ia merasa marah atas peran Masyumi dan juga faksi Syahrir, yaitu PNI, di mana pada saat dia menjabat, Masyumi dan juga PNI ini bergabung dengan kabinetnya dan juga membantu dia. Namun setelah dia jatuh, mereka itu menggunakan perjanjian Renville ini untuk menurunkan Amir Syafruddin ini. Nah, kemudian Amir Syafruddin itu membuat sebuah koalisi, yaitu membuat sebuah koalisi yang bernama FDR. FDR ini sebelumnya adalah sayap kiri dan juga koalisi dari berbagai macam partai yang berideologi kiri. Nah, kemudian sayap kiri ini dulunya adalah koalisi, namun menjadi oposisi penuh akibat dari jatuhnya Amir Syafruddin. Mereka kembali ke garis merdeka 100% yang menolak kompromi dengan Belanda. Sebuah posisi yang sebelumnya Amir Syafruddin sendiri ini yang menandatangani perjanjian Renville tersebut. Nah, kemudian ada juga pengaruh dari Perang Dingin. Nah, kalau kita tahu pada masa itu terjadinya Perang Dingin antara Soviet dan juga Amerika. Nah, perubahan haluan FDR semakin didorong oleh doktrin dua kubu, yaitu sebuah doktrin yang dimana Soviet dan juga Amerika. Nah, doktrin ini menolak netralis atau kompromi dengan imperialis, yaitu menolak adanya kompromi terhadap para penjajah. Yang itulah yang menyebabkan FDR ini tiba-tiba menolak yang tadi sudah dikatakan, menolak adanya perjanjian Renville yang sebelumnya ditandatangani oleh Amir Syafruddin itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu kedatangan Musso yang membawa jalan baru. Nah, kedatangan Musso, yaitu Musso adalah seorang komunis veteran yang dia baru pulang dari Moskow Soviet pada Agustus 1948. Dia menjadi pemantik setelah ia membawa jalan baru yang tegas. Nah, dia menuntut agar revolusi yang terjadi di Indonesia itu dipimpin oleh hanya satu partai kelas buruh saja. Nah, oleh sebab itulah banyak partai seperti FDR dan juga partai-partai kiri lainnya itu membubarkan diri dan bergabung dengan PKI. Mereka berpendapat bahwa karena kepemimpinan borjuis, yaitu Soekarno-Hatta, tidak dapat dipercaya. Hal ini memaksa pergabungan atau koalisi antara partai-partai FDR yang berisikan tentang Partai Sosialis, pimpinan Amir, Pesindo, Partai Buruh seperti SOPSI, dan partai-partai lainnya ke dalam PKI. Mereka menjadi satu kesatuan. Nah, mendengar halnya bahwa Musso membawa jalan baru ini, pemerintah itu memberikan balasan, yaitu pemerintah Hatta merespon ancaman ini dengan langkah-langkah politik. Mereka memberikan amnesti atau kurungan, yaitu membebaskan para tokoh-tokoh gerakan revolusi rakyat atau GRR, seperti halnya Tan Malaka. Tan Malaka ini adalah seorang pemimpin PKI pada masa lalu. Nah, dia dibebaskan untuk melawan dan juga menjauhkan PKI dari Musso tadi. Namun hal ini berakibat berujung kegagalan atau juga secara terbuka mengancam komunisme dan kebijakan luar negeri yang berorientasi Soviet. Faktor yang berikutnya yaitu faktor militer, di mana terjadinya rasionalisasi dan juga perpecahan. Nah, upaya pemerintah Hatta untuk memprofesionalisasikan, yaitu mempersedikit dan juga membuat tentara itu lebih profesional, itulah diadakannya dengan cara rasionalisasi. Nah, hal ini menciptakan musuh di dalam tubuh militer sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh FDR dan juga PKI pada masa itu. Memang itu adalah bisa dikatakan bahwa program ini disingkat menjadi RERA. Nah, apa sih itu RERA? RERA itu adalah program rasionalisasi, yaitu program yang dibuat oleh pemerintahan Hatta setelah Amir jatuh. Nah, perjanjian ini terjadi akibat dari perjanjian Renville yang mempersempit wilayah Republik Indonesia yang menjadi bagian dari Jogja, Sumatera dan juga Jawa Tengah. Ini mengakibatkan jumlah tentara yang besar, di antara 350.000 tentara reguler dan juga 470.000 tentara yang tidak teratur di Jawa saja. Nah, hal ini tidak dapat dipertahankan karena ada terjadinya Renville ini mengakibatkan ekonomi di Indonesia pada masa itu melemah. Nah, dan itu membuat jadi pemerintah Hatta, khususnya Hatta, itu membuat efisiensi, yaitu pengurangan jumlah tentara yang digunakan pada masa itu. Nah, hal itulah yang dibuat dalam program RERA ini. Hal ini didukung oleh Kolonel A. Nasution dan memulai program rasionalisasi ini untuk menciptakan tentara yang lebih profesional, yang lebih kecil dan juga efektif bagi mereka. Nah, hal ini mengakibatkan penolakan dari berbagai macam pihak. Nah, rencana ini mengancam akan mendemobilisasi sebagian besar laskar rakyat yang terdiri dari TNI dan juga masyarakat yang banyak diantaranya itu berasal dari maksudnya yang banyak berafiliasi dengan FDR, seperti salah satunya adalah Pesindo serta unit-unit reguler yang dianggap
kurang kompeten dan juga kurang disiplin dalam hal pendidikan militer. Nah, hal ini memicu protes keras dari banyak komandan divisi pada masa itu dan juga dari FDR itu sendiri. Nah, dan juga bahkan Jenderal Sudirman memprotes adanya kebijakan ini. Nah, hal ini juga mengakibatkan terjadinya konflik di badan tubuh tentara itu. Nah, pada saat perjanjian Renville, Jawa Barat yang pada saat itu diduduki oleh Indonesia yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Nah, itu ada sebuah divisi, yaitu divisi Siliwangi. Nah, divisi Siliwangi ini yang disiplin dan pro pemerintah dari Jawa Barat ini kemudian pindah ke Jawa Tengah akibat dari perjanjian Renville ini. Nah, hal ini menimbulkan gesekan dan juga perpecahan dan juga ejekan yang terjadi antara pasukan Siliwangi dan juga pasukan-pasukan yang ada di Jawa Tengah ini, karena pasukan Siliwangi ini didominasi oleh orang-orang Sunda yang berbahasa Sunda. Nah, mereka itu sering bentrok dengan unit-unit lokal yang berada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah divisi Senopati di Surakarta, yang lebih banyak orang-orang itu adalah orang-orang Jawa yang berbahasa Jawa. Nah, hal ini mereka itu biasanya merebutkan wilayah dan juga perbekalan yang ada di Jawa ini. Nah, faktor yang berikutnya yaitu faktor sosial dan politik di tingkat elit ataupun tingkat atas. Nah, merembet ke bawah, yaitu kalangan-kalangan bawah seperti masyarakat dan lain sebagainya. Nah, hal ini memicu konflik sosial dan militer di daerah yang akhirnya meledak di Madiun pada tahun 1948. Nah, polarisasi yang pertama itu polarisasi santri itu melawan abangan. Nah, konflik politik nasional yang memperburuk ketegangan budaya yang sudah ada di desa-desa yang ada di Jawa, terutama antara kelompok santri, yaitu kelompok muslim yang taat terhadap agama, yang biasanya itu dia berafiliasi dengan kelompok Masyumi, dan abangan yang yaitu kelompok muslim juga yang biasanya itu dia kebalikannya berafiliasi dengan FDR maupun kelompok kiri lainnya seperti FDR, Pesinduk, dan PKI. Nah, akibatnya menjadi pemogokan yang terjadi di Delangu. Pemogokan ini yaitu pemogokan buruh perkebunan di Delangu, yaitu sekitaran bulan Mei sampai dengan Juli pada tahun 1948. Nah, hal ini menjadi sumber ataupun penyebab awal konflik nasional, yaitu di mana serikat buruh yang berafiliasi dengan FDR yaitu SOPSI itu mendukung pemogokan, sementara serikat tani Masyumi yaitu STII itu dikirim untuk menggarap lahan yang berujung pada bentrokan, yang dimana pihak santri yang serikat tani Masyumi itu menolak adanya pemogokan tersebut. Nah, itulah yang menjadi bentrok antara SOPSI yang berada di pihak FDR dan juga STII yang berada di pihak Masyumi. Nah, ada juga kampanye Tanah Bengkok, yaitu hal ini di bawah arahan Musso. Nah, PKI mulai agresif adanya reformasi agraria, yang mana khususnya itu pembagian tanah bengkok atau tanah jabatan yang ada di desa-desa. Nah, biasanya para PKI dan juga Musso ini dia beranggapan bahwasanya tanah-tanah ini diberikan kepada petani yang tidak bertanah. Aksi sepihak ini dilaporkan terjadi di Surakarta atau di Solo dan wilayah lain yang ditentang keras oleh pihak Masyumi. Hal ini dikarenakan bahwa pihak Masyumi ini tidak setuju adanya pembagian tanah bengkok ini secara merata oleh masyarakat ataupun petani-petani yang tidak memiliki tanah. Nah, hal inilah langsung memicu langsung krisis yang ada di Surakarta. Surakarta pada masa itu menjadi pusat persaingan militer dan juga perebutan tanah dan jadi lain sebagainya. Nah, salah satunya ada persaingan militer, yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu ketegangan antara divisi Siliwangi yang pro pemerintah dan divisi Senopati. Divisi Senopati ini yang berasal dari Surakarta atau Jawa Tengah ini itu adalah anti rasionalisasi dan dekat dengan FDR dan juga PKI. Nah, hal ini memuncak setelah serangkaian penculikan dan juga pembunuhan yang terjadi di kota Surakarta. Nah, pada masa itu pasukan Siliwangi dengan dukungan dari pemerintah itu Gatot Subroto sebagai gubernur militer itu melakukan perlawanan terhadap divisi Senopati. Nah, mereka berhasil mengusir divisi Senopati dan juga Pesindo dan juga fraksi-fraksi yang berafiliasi dengan PKI itu dipukul mundur dari kota pada 17 September 1948. Kemudian di Madiun itu terjadinya pemberontakan besar-besaran yang terjadi. Nah, kemudian itu direspon oleh pemimpin Republik Indonesia pada masa itu. Tokoh kiri seperti Musso dan juga Amis Saifuddin itu bisa dapat dikatakan bahwa Musso ini bertindak sebagai ideolog utama yang tidak peka terhadap situasi lokal yang pasca kemerdekaan, di mana pemerintahan pada masa itu masih belum kuat. Nah, ia membawa pemikirannya yang berasal dari Soviet pada saat itu, karena dia baru pulang dari Soviet, yaitu dari Moskow. Nah, dengan menuntut konfrontasi dan juga dengan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang bersifat berjuis, nah
musuh ini ingin menghilangkan itu semua dan ingin membawa ideologi Soviet ke Indonesia. Nah, bersama dengan musuh tadi, Amir Syafruddin juga mengikuti garis musuh. Nah, kemungkinan karena demoralisasi setelah kegagalan kebijakan moderatnya yaitu pada Renville, nah dan otoritas musuh sebagai utusan Moskow. Amir ini bahkan di buku Red ini juga menyatakan bahwa Amir ini bahkan mengumumkan bahwa ia telah menjadi anggota PKI bawah tanah ataupun PKI rahasia sejak lama. Nah, kemudian di Madiun ini terjadi kudeta lokal karena peristiwa di Madiun, yaitu peristiwa pemberontakan ini itu sebenarnya bukan instruksi dari pimpinan pusat PKI. Nah, hal ini juga sebenarnya kudeta ini tidak diketahui oleh Amir dan juga musuh pada masa itu. Nah, itu adalah kudeta yang dilakukan oleh salah seorang tokoh Pesindo yang bernama Sumarsono. Nah, si Sumarsono ini bertindak karena yakin bahwa kekalahan mereka di Surakarta itu menandakan bahwa ujian kekuatan terakhir itu telah tiba, yaitu mereka harus segera melakukan kudeta ataupun pemberontakan di Madiun. Kenapa di Madiun? Karena Madiun pada masa itu adalah menjadi pusat markas dari gerakan kiri, yang mana di Madiun ini banyak sekali petani dan juga buruh di sana yang belum mendapatkan tanahnya karena kampanye-kampanye dari pihak kiri. Itulah membuat dari masa dari PKI di Madiun itu banyak. Nah, musuh dan Amir yang sedang melakukan tur pidato itu sebenarnya pada masa itu terkejut atas tindakan dari tokoh Pesindo tadi, yaitu Sumarsono. Nah, namun karena mereka merasa terdorong untuk bersolidaritas, yaitu solidaritas sesama rekan, mereka itu sama rekan-rekan mereka di Madiun, mereka itu melakukan respon, yaitu musuh dan juga Amir itu bergabung dengan pemberontakan ini, dan musuh melakukan pidato ataupun perkataan di radio Madiun. Ia berkata bahwa Soekarno dan juga Hatta itu adalah budak dari Jepang dan juga Amerika pada saat itu, yaitu Soekarno dan Hatta terhadap pemberontakan yang terjadi di Madiun ini. Nah, Soekarno itu bertindak tegas, dia melakukan pidato di RRI atau Radio Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Soekarno itu membilang peristiwa ini sebagai pemberontakan terhadap negara, yaitu terhadap satu negara ini. Nah, dalam pidatonya yang dilakukan di radio pada 19 September, ia membuat ultimatum kepada masyarakat bahwa rakyat Indonesia itu harus memilih antara mengikuti musuh dan juga PKI atau dirinya dan juga Hatta. Dua alasan strategis. Yang pertama karena faktor eksternal yang terjadi karena pemberontakan itu, yaitu membuktikan kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia itu adalah sebuah republik yang bukan negara komunis, sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat dapat membantu mereka melawan Belanda pada masa itu, karena Belanda pada masa itu masih berada di Indonesia, yaitu perjanjian Renville tadi. Nah, untuk faktor internal, yaitu menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan oposisi ataupun lawan politiknya, yaitu militer-militer, yaitu unit-unit yang menolak adanya rasionalisasi ataupun kebijakan Pereira tadi. Nah, mungkin konflik bersenjata antara FDR dan juga PKI, dan kemudian puncaknya itu pada peristiwa Madiun 1948. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya silakan. Perkenalkan, nama saya Rutli Lismanda Gita Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7. Dan subbabnya itu tentang apa dampak politik dari penggagalan pemberontakan Madiun pada masa Revolusi Indonesia. Latar belakang terjadinya pemberontakan Madiun pada September 1948 dipengaruhi oleh polarisasi politik dan ideologi yang semakin tajam di tubuh Republik, serta konflik militer yang dipicu oleh upaya rasionalisasi tentara setelah jatuhnya sayap kiri. Transformasi menjadi Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada Februari 1948. Ketegangan ini muncul dengan kedatangan musuh di Yogyakarta pada Agustus 1948. Musuh membawa doktrin dua kubu Soviet yang membawa kepemimpinan Borgius nasional dalam revolusi Asia, mendesak PKI yang kemudian ia pimpin melalui kebijakan baru dan jalan baru. Selanjutnya, melemahnya kekuatan kiri, yang dimana pada saat peristiwa Madiun merupakan tragedi yang menelan korban jiwa yang besar dalam meninggalkan warisan kepahitan antara kubu kiri dan kubu kanan. Pemusnahan kepemimpinan kiri, pemerintah bertindak tegas dengan menunjukkan
Kolonel Soekarno sebagai gubernur militer Jawa Timur dan memobilisasikan di 8 Batalion Divisi Siliwangi. Pasukan komunis ini dipaksa meninggalkan Medium pada tanggal 30 Desember 1945 dan termasuk musuh tewas dalam pertempuran kecil pada 31 Oktober. Amir Salihuddin dan para pemimpin lainnya ditangkap pada akhir November dan ditembak mati pada tanggal 20 Desember 1948. Kegagalan ini secara efektif mematahkan inti posisi militer dan politik, kekuatan anti-komunis, dan memperkuat secara tak terkira peristiwa Medium dan PKI terjadi resolusi secara politik internal dengan mengalahkan tantangan terhadap legitimasi fundamental mereka. Presiden Soekarno pada